Hotman Paris mengaku didatangi utusan Bapak Eki, Ibtu Rudiana, dan diminta secara khusus untuk menjadi kuasa hukum pihak Eki. Namun permintaan ini ditolak oleh Hotman Paris karena Bapak Eki yakin pelaku pembunuh anaknya adalah Peggy Setiawan. Sebelumnya Hotman Paris sempat mengeluh sulit berkomunikasi dengan keluarga Eki setelah kasus polisi menangkap Peggy Setiawan dan kembali memeriksa kasus ini. Sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainona menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Polisi melakukan pemeriksaan psikologi kepada ayah Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Mapolda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukumnya, ayah Peggy tiba pukul 10 pagi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Polisi menyebut pemeriksaan psikologi ayah tersangka Peggy dilakukan sebagai bagian dari kehati-hatian yang dilakukan polisi dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain ayah Peggy, Polda Jawa Barat juga menjadwalkan tes psikologi bagi Ibu Peggy Kartini hari ini. Namun kuasa hukum menolak Ibu Peggy diperiksa karena tes dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menetapkan anak Kartini Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pengacara justru meminta saksi Aib dan Mel yang dites psikologi terlebih dahulu untuk mendalami keterangan keduanya soal pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum sudah mendapatkan surat undangan buat Ibu Kartini untuk dilakukan tes psikologi di Polres Cirebon Kota. Namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Kenapa tidak dilakukan dulu tes kepada si Aep dan juga Mel karena memang keterangan mereka dari awal sudah diragukan. Pramudia, Okta dan Teguh mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketiganya merupakan saksi dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon tahun 2016 lalu. Dalam laporan BAP tahun 2016, Pramudia menyatakan tidak berada di rumah kontrakan milik Pak RT. Padahal dirinya bersama kelima terpidana berada dalam rumah kontrakan. Menurut Pramudia, pernyataan tersebut terpaksa ia sampaikan dalam BAP lantaran mendapat tekanan dari penyidik. Ia menyatakan akan meluruskan keterangannya dalam BAP yang ia berikan 8 tahun lalu ini. Sebelumnya kan di BAP tidak ada di rumah RT. Tetapi menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar. Ya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik bahwa kalau kamu tidur di rumah PRT kamu bisa bahaya, bisa diseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Itu kan saya masih di bawah umur, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Sementara saksi lainnya dalam kasus Vina atas nama Ahmad Saifuddin bersama kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Menurut kuasa hukumnya Yan S. Huta Barat, kliennya diperiksa sebagai saksi dengan pasal 221 ayat 1 tentang perintangan penyidikan. Meski demikian, kuasa hukum belum mengetahui siapa pihak terlapor dalam pemeriksaan ini. Yan Huta Barat memastikan bahwa Saifuddin bersama 9 orang termasuk 5 terpidana dalam kasus Vina menginap di rumah Ketua RT pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1.
yaitu perintangan penyidikan. Ah, ini sudah dilaporkan di Polda Jawa Barat dengan model A, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Pada malam kejadian, beliau itu bersama dengan 9 orang temannya, termasuk 5 orang yang saat ini sudah terpidana, berada di rumah anak ketua RT nginep sampai pagi. Iya. Cuci darah. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci. Keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina angkat bicara terkait proses penyidikan kasus Vina 8 tahun silam yang disebut penuh tekanan. Salah satunya ibu terpidana Eka Sandi yang yakin anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina, namun terpaksa mengakui pembunuhan itu karena mendapat ancaman dari penyidik polisi. Eka Sandi terpaksa mengakui pembunuhan Vina agar adiknya bisa dibebaskan. Yang suruh harus ngakuin itu siapa? Anda Sudirman kan Eka ini bawa ini, Ya. bawa ini, Iya. jadi ya udah saya aja yang jadi korban. Gitu. Oh, Cukup tangannya aja. gitu. Cukup gitu aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh. Sementara kuasa hukum Oto Hasibuan menilai banyak kejanggalan dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kejanggalan ini terlihat salah satunya saat polisi menghapus 2 DPO pembunuh Vina usai menangkap 1 pelaku, Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Oto menilai jika polisi menghilangkan 2 DPO, maka proses peradilan dari kasus ini patut dipertanyakan. Kalau polisi mengatakan Andi dan Dan itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orangnya itu. Sementara Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko memastikan Polri serius menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Truno bilang Mabes Polri memberi atensi juga asistensi terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kemudian juga setiap informasi nanti akan dilakukan analisis. Mengapa? Di situ penyidik tidak bekerja sendiri. Ya, analisisnya dilakukan oleh Ditreskrim dalam hal ini dilakukan oleh pengawasan penyidikan, ya, selaku fungsi pengawas internal di penyidik. Kemudian ada dari Bid Propamnya, kemudian juga ada dari Inspektorat Pengawasan Daerahnya. Tentunya juga mendapatkan asistensi, ya, asistensi dari seluruh yang ada sebagai fungsi teknis di Mabes Polri. Proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina masih dilakukan polisi. Selain menghapus 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina, polisi juga mengembalikan motor milik Peggy yang disita saat penangkapan. Motor ini dikembalikan karena tidak berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina karena digunakan Peggy saat berada di Bandung. Kini polisi masih mencari bukti kuat keterlibatan Peggy dalam pembunuhan Vina karena 5 terpidana mengaku tidak melihat Peggy di lokasi dan sejumlah rekan Peggy memberi kesaksian yang menguatkan Peggy tidak ada di Cirebon saat Vina dibunuh.
Nah, itu tadi adalah ramalan dari salah satu peramal Hatgumai, ya, dimana Hatgumai meramalkan di pemerintahan Bapak Prabowo ini akan ada kudeta dengan ciri-ciri fisik tinggi, putih, tidak terlalu putih, coklat langsat lah, rambut cepak, dan itu ada di circle politiknya tadi, dalam koalisi politiknya. Kira-kira siapa yang bisa menebak ini siapa kira-kira orangnya, bisa tulis di komentar ya, biar kita sama-sama tahu untuk kedamaian Indonesia ini merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.